Aduh, ini berarti di Selasa kuliah lagi nih. Gini. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi. Oke, obrolan warung kopi bersama saya Najib. Nongkrong sama mahasiswa pasca sarjana ya. Belum, Ustaz. Oh belum, calon masih. Calon. Oh, Insya Allah. Alumni ini UIN Raden Mas Said. UIN Raden Mas Said itu di Solo. Surakarta. Solo apa nih Surakarta sih? Solo itu masuk. Sebenarnya gini, Surakarta itu nama kota di Solo. Oh, kecamatan Unua. Ya, lah sedangkan saya itu masuknya di Kabupaten Sukoharjo. Oh, Sukoharjo ya. Iya, tapi masuknya nama kampusnya Surakarta. Berarti kayak Bandara Juanda. Ya, betul. Bandara Juanda kan letaknya di Sidoarjo ya. Iya. Tapi diakui kepemilikannya kalau nggak salah nasional pusat gitu ya. Iya. Diakui sebagai Bandara Juanda Surabaya. Iya. Nah, jadi tepatnya itu kampusnya di Sukoharjo. Kan tapi menggunakan nama Surakarta. administrasi nih Sukoharjo. Iya. Jauh jurusan apa biar? Halo Mas Bon. Kok saya kata Kebetulan hukum pidana Islam. hukum pidana Islam. Nah, ini ada yang menarik ini. Kebetulan kita sama-sama ya, ada kesamaan, cuman beda kampus, Iya. beda generasi. Oke. Yang ada embel-embelnya I, kalau dulu kan sarjana hukum Islam, sempat sarjana pendidikan Islam. Titelmu terakhir apa? Sarjana hukum. Oh, sekarang udah nggak ada. Dilinierkan. Oh, disamakan semua berarti. Kalau ada pemisahan Islam atau non Islam. Tidak ada. Supaya tidak membatasi ruang kerja. Sudah lulus. Iya. Terus terakhir apa jenenge ambil skripsi apa itu? Skripsinya tentang makar. Ditinjau dari teorinya Ibnu Taimiyah. Loh, emang di zaman dahulu sudah ada tindakan makar? Ada. Definisinya ya apa sih? Menurut kitab undang-undang yang sekarang ini. Kan jelas komparasi toh. Aduh, ini berarti di Selasa kuliah lagi nih. Gini. Pertama titik aja. Nah, sebenarnya kalau kita flashback dulu. Kalau kita flashback sebenarnya tidak ada konsep makar, adanya pemberontakan. Terus? Lah, saya mencoba untuk meminjam konteks makar ini untuk ditarik ke belakang lagi. Lebih tepatnya abad 12 karena saya menggunakan teorinya Ibnu Taimiyah dan beliau hidup di abad 12 sehingga ya mau tidak mau harus meminjam konsep makar yang ada di KUHP. Kan komparasi toh. Iya. Ketika memadukan atau mengkomparasikan konsep makar Ibnu Taimiyah di zaman abad 12 dengan abad 21 sekarang ya. Iya, abad 21. Ada perbedaan yang mendasar nggak? Kalau perbedaan nggak ada sih, sama ya. Secara klasifikasi bentuk dari makarnya sendiri atau pemberontakan itu sama. Akan tetapi lebih detail dijelaskan di abad 21 ini di KUHP. KUH pidana. Iya. Yang notabene itu produk tahun biru. Tahun ya udah tahun-tahun lama. Abad 20-an kayaknya. Apa 19? 19. Abad 19-an ini. Kalau nggak salah dari KUH pidana itu bergelekopol. Iya, itu yang paling sulit untuk
dihafal bahasa. Oh enggak, sebenarnya enggak. Nah aku elingi ku burger Wegbook. Oh ya, nama lain dari KUHP. Nah, Ya. KUH Perdata Pidana itu. Ya. Nah, saiki aktivitasnya selalu setelah lulus Ya, brand warung kopi kayak gini. kayamu. Ya, Wingi wong mambengi ae kanu kok. Apa jeneng ngomongno serius banget dah. Ya apa ya? Aktivitasnya di Surabaya sebenarnya. Oh di Surabaya. Ya, bantu-bantu kakak lah. Gitu. Selama kuliah kemarin kan sampai sempat cerita ya. Ada beberapa kajian atau Enggak, Zat. Oh, sempat cerita. Oh, ya, Aku gimana? sebenarnya tertarik itu kajian hukum ya. Ya, Kajian hukum apa kajian apa? ya kajian hukum lah. Kajian hukum. Sempat live Instagram. Ya, Nah, itu yang dibahas apa ya sih? sebenarnya itu apa ya? Itu satu lembaga yang saya bikin bersama teman-teman. Namanya Lingkar Studi Justify. Oh, Justify. Iya. Apa itu? Jadi, Justify itu kan kalau di pengetikan Iya. rata kiri kanan. Iya. Tepat itu. Atau terinspirasi dari pengetikan memang. Terinspirasi dari satu item yang ada di Word. Nah iya. Iya. Justify rata kanan rata kiri. Rata kanan rata kiri. Maksudnya Jadi, apa ya? harapannya kenapa kemudian saya dan kawan-kawan itu mengambil nama Justify, secara keilmuan tidak condong ke barat dan tidak condong ke timur. Pendek Berarti kata, muncul sendiri. iya, Munculkan kaidah hukum sendiri. iya. Apa ya iso? Ya sebenarnya tidak dibatasi dalam kajian ilmu hukum, Oh. kebudayaan, sosial, sejarah, hukum, ekonomi bahkan masuk dalam itu. Ya sesuai dengan mutu dari Justify-nya. Justify sendiri. Rata kiri, rata kanan. Iya, rata kiri rata kanan. Bahasa sembarang kalir. Iku nek bahasa keren itu apa namanya? Toko segala ada. Toko kelontong. Oh enggak, toko segala ada. Oh, toko segala ada. Kata toko domono. Ya, ya, ya. Tapi memang dari kumpulan mahasiswa hukum sendiri atau memang ada dari fakultas-fakultas atau jurusan lain? Itu kami bekerja sama dengan itu ya, teman-teman Fakultas Adab dan Bahasa. Kalau jurusannya di Sejarah Peradaban Islam. Oh, SPI. Iya. Dan awal memang kita sengaja membahas fokus di itu kajian sekitar Surakarta lah. Oh, kearifan berawal dari kearifan lokal. Iya. Kalau yang pertama katanya semacam tradisi intelektual Islam di Surakarta itu seperti apa, mulai dari abad sekian hingga sekian, kemudian siapa saja yang pernah belajar di Surakarta, kemudian bedah film juga terkait sosio kebudayaan. Semacam itu. Secara misi. Cara Kan nggak mungkin toh sebuah lembaga didirikan tanpa ada visi dan misi. jujur ini tidak ada. Nggak, Atas artinya gini, dasar visinya jelas, visinya belajar toh, Iya, diskusi dan lain-lainnya. Tapi misi ini kan jelas ada. Nggak mungkin tanpa misi. sampai hari ini belum ada. Kita berjalan mengalir saja. Oh, Gitu. mengalir ini artinya kan ada konsep awal mau dibawa kemana, nggak ada. Nggak ada. Ya karena selama pandemi kita nganggur gitu kan. Di tahun pertama pandemi kita nganggur. Kemudian selama 1 tahun kita lontang-lantung di kontrakan, tidak ngapa-ngapain. Belajar produktif berarti. Iya. Macak produktif. Iya, tepatnya itu. Akhirnya pada malam hari tepatnya itu ya kita rasan-rasan lah terkait kondisi kontrakan sendiri teman-teman. Senaknya lapoy, enaknya ngapain. Kemudian saya bilang, wah kita bikin kajian 1 minggu sekali aja. Terus menghadirkan siapa? Belum sepanjang itu. Oh, kita bikin enggak, kajian 1 minggu sekali, membahas isu-isu yang bisa dibahas. Ya udah, kita mengalir aja. Nah terus, teman-teman
faktanya ya minimal kalau memang kita terbatas dengan isu-isu yang ada di pusat secara nasional, kita bicara di lingkup Surakarta sendiri. Sosial kebudayaan di Surakarta, kemudian ekonomi di Surakarta. Tapi kan gini, ketika kita membahas sesuatu yang tidak ada ahli di dalamnya, kira-kira kan untuk istilahnya validitas data, reliabilitas data itu kan yo akhirnya kayak orang rasan-rasan kan. Iya, awalnya satu pertemuan pertama sampai ke 7 itu kita hanya sebatas rasan-rasan aja. Artinya memang balik di tujuan awal untuk upgrading personal aja. Karena 1 tahun saya tidak ngapa-ngapain, kemudian karena sudah tidak ada tanggungan kuliah juga gitu kan. Dan ya mau gimana lagi. Akhirnya bahasanya Mas Agung itu ya kita ciptakan laboratorium sendiri. Oh no. Gitu. Kerennya ngono. Iya, kerennya itu. Padahal timbangane nganggur. Itu ya. Timbangane nganggur, ayo ngerasa-rasan lebih nanti suatu saat kalau ketemu ilmiahnya baru kita agak seriusan sedikit gitu. Dan itu sampai ke episode berapa itu? Episodenya yang seriusnya itu sampai 9. Ini yang serius. Yang sampai 9. Yang tidak seriusnya 1 sampai 7. Ya rasan-rasan itu tadi. Itu pesertanya berapa orang? Awal untuk itu yang di tempat itu 8 orang. 8 orang. Ya anggota kontrakan Rebel itu sendiri. 8 orang kita ngobrol ngalor ngidul. Ya apapun yang bisa kita bahas. Kemudian kok kalau kayak gini terus monoton ya. Kita tidak dapat apa-apa. Akhirnya kita sounding ke senior-senior untuk jadi pemantik kita, untuk jadi narasumber kita. Saya ingat pertama kali membahas diskusi itu secara serius itu dengan tema tradisi intelektual di Surakarta. Itu ada narasumber atau pemantik? Ada narasumbernya. Narasumbernya itu dari Gus Durian satu, kemudian sama dosen YN Surakarta. Oh, berarti sudah mulai serius di episode 8 dan 9. Iya. 10-nya? Itu 1 sampai 7. Ini bukan berkelanjutan, 1 7 ini rasan-rasan. Akhirnya dibuang lah. Ini nggak dianggap sebagai episode lagi. Akhirnya dimulai dari awal episode pertama itu tadi yang secara serius. Ya agak serius. Agak serius. Tapi ya serius lah. Iya. Pengkajiannya serius. Beda kalau di warung kopi kan kita ngobrolnya senyantai apapun. Mau serius ayo. Mau debat kusir ayo. Iya. Itu. Itu sih ya. Ketika ada pemantik, sensasi apa sing dirasakno? Apa ya? Sensasinya karena beda toh, ketika kita ngobrol biasa sesama orang yang belajar tanpa ada data, tanpa ada referensi, dengan ada pemantik yang jelas dia membuka isu yang didasarkan pada referensi data atau riset, itu kan jelas ada perbedaan. Ya sensasi awalnya kaget karena itu kan bicara soal tradisi intelektual di Surakarta pada abad itu. Abad berapa ya lupa saya itu, ternyata sudah maju secara keilmuan di Surakarta. Ukuran majunya ya sudah mengikuti perkembangan zaman lah. Artinya ketika selalu upgrade secara keilmuan, baik itu barat maupun timur. Karena di Surakarta itu kan ada satu, ini kalau salah bisa dikoreksi lah ya. Ada satu kampung yang terdiri dari beberapa etnis, Arab, Cina, Islam, Jawa. Satu kampung ya, yang multikultur. Iya. Oh, itu di daerah di Solonya. Terus dari kajian itu data yang dilontarkan ini data yang ada referensinya memang? Ada, itu berangkat dari naskah sebenarnya. Dari naskah
keraton semacam itu. Kemudian kita bedah, narasumber bercerita kepada kami, kemudian kami mencoba untuk merespon dengan beberapa pertanyaan dan fenomena-fenomena yang ada. Akhirnya ya temukan bahwa tradisi intelektual Islam di Surakarta memang cukup maju dan baik untuk ukuran saat itu. Iya. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya ya. Iya. Tentunya ada perbandingan. Iya. Setelah episode perdana alias episode lalu, episode berikutnya bahas apa? Episode berikutnya itu bahas apa sih? Bentar, saya ngerpek. Ayo ngerpek. Apa ya? Wah, karena udah berhenti cukup lama ini sebenarnya. Lu alam orang episode. Lu enggak, maksudnya hari ini sudah tidak berlanjut karena posisi saya sudah di Mojokerto. Loh, kan teman-teman teknologi tidak menghalangi, Pak. Iya. Berhubung ini atas dasar kegabutan ketika pandemi, jadi tidak punya skema yang jelas terkait ini. Kedua itu membahas ini Islam, kekerasan dan terorisme. Kenapa kok kemudian teman-teman mengambil hal ini, tema ini? Karena kan isu nasional itu. Iya, dan selalu disandarkan dengan wilayah Solo. Ring satunya Solo. Iya, makanya ini kan cukup sentimental gitu kan. Ketika bahas itu, nah kan sangat sentimen secara politis, secara kultur. Iya. Padahal kultur Jawa yang ada di Solo kan kental toh. Iya. Kenapa bisa jadi ring satu gitu? Ada analisis nggak di dalamnya? Kalau pada waktu itu ya, kenapa kok kemudian Solo menjadi sasaran utama atau menjadi ring satu itu karena kalau urusan agama itu sangat seksi di sana, dikit-dikit rame. Urusan politik selalu dihubungkan dengan isu-isu keagamaan. Loh, seperti itu memang? Iya. Mosok sih sensitif itu. Beneran. Jalan raya kota, catnya, desainnya bentuknya salib, itu sudah didemo. Kenapa kok lebih istilahnya analisisnya kok menurut saya kalau dikit-dikit demo itu kan Gini. Balik ke tradisi intelektual Islam ya di Surakarta, kalau kita flashback memang Solo sebenarnya itu pusat gerakan. Baik gerakan nasional maupun keislaman dari dulu. Didasarkan ke apa ini? Bisa dilihat dari itulah tragedi-tragedi yang sudah pernah terjadi lah. Misalnya gerakan ya Javanologi misal yang hubungan keraton dengan Belanda. Kemudian orang-orang Belanda dengan masyarakat Surakarta. Begitu. Jadi sebenarnya kenapa kok selalu menjadi ring satu di urusan terorisme? Saya rasa memang dari awal Solo itu basis gerakannya kuat. Sehingga ketika ada sekecil apapun sangat mudah untuk digoreng. Oh, berarti ini ya fanatisme dari masyarakatnya yang ini ya? Iya. Tinggi, fanatisme tinggi. Ketika isu budaya dibentur dengan isu agama, maka yang dimenangkan adalah isu agamanya ya. Iya. Nah, misal saja kalau hari ini, tragedi hari ini pilkada. Ya, sekelas tukang becak itu lebih militan ketika berurusan dengan lawan politik. Tuh. Mosok. Beneran. Katakanlah si partai A dia dengan anggaran 50.000. Si B ini tidak terima, walaupun sekelas tukang becak, dia akan menaikkan nilai tawarnya. Iya, dengan uang sendiri. Loh, mosok. Beneran itu, dipercaya atau tidak? Sampai sakmono ya. Iya, benar. Saya awal itu juga heran, kenapa kok begitu? Dia berani mengorbankan uangnya untuk calon yang dia dukung. Tapi kalau ngomongin isu agama yang
didasarkan sensitivitas isu Ya. agama. Salah satu pejabat pemerintah tertinggi, Apa? Wali kotanya. wali kotanya sempat kan Ya. non muslim ya. Ini kan di sana justru saya melihatnya tidak sesensitif itu toleran isu yang diangkat. Mereka menerima loh pimpinan dipimpin oleh Non muslim. non muslim. Iya, tapi di hal yang lainnya semacam yang saya katakan tadi sensitif. Apalagi secara geografis di Surakarta itu ada Pondok Merugi yang basisnya adalah Ring 1. Ring 1. Ya. Jadi itulah secara geografis memang Itu kan yang terjadi di kajian sampean tadi. iya, secara Nah, geografis mendukung, secara sosial dan kebudayaan memang cukup ya multikultur lah memang di Solo. di kajian itu sampai terjadi berapa kali kajian? Kan katanya mingguan toh. Ya 9 itu tadi. Cuman per episodenya, per pertemuan itu ganti tema. Oh, ganti tema. Itu yang selanjutnya itu kayak bahas mereka yang pernah belajar di Solo siapa saja. Kayak Amin Sejarah, Rais. berarti sejarah ya. Iya. Pak Amin Rais memang sempat belajar di Solo. Pernah. Itu nama pesantrennya itu kalau tidak salah Mambaul apa itu lupa saya. Itu dekat Jamsaren dan itu salah satu pendidikan yang dikelola oleh keraton. Oh, berarti keraton itu tidak hanya mencakup keadatan dia, Nggak. sampai punya lembaga pendidikan sendiri. Iya. Mengelola. Iya. Bukan punya sendiri maksudnya. Kalau itu pastinya saya tidak tahu. Yang jelas lembaga pendidikan itu dikelola oleh keraton. Ada campur tangan keraton. Berarti kan dikelola ya. Secara kurikulum juga termasuk Iya. dimasukkan kan berarti. Terus sensasi belajar di Solo. Iya. Yang secara umum kan gini, Solo bukan kota pelajar loh aslinya. Bukan Iya. nggak punya label itu. Iya. Nggak punya label tidak sekuat Jogja label kota pelajarnya. Iya. Walaupun banyak lembaga pendidikan di Solo, tapi belum sampai mengangkat seperti Jogja. Iya. Belum bisa istilahnya publik belum bisa mengakui seperti Malang. Iya. Nah, karena di dua kota ini ternyata iklim pendidikannya lebih hidup. Iya. Lembaga pendidikan banyak sekali. Walaupun di Solo juga nggak kalah banyak sebenarnya. Iya. Tapi label itu belum tersemat secara publik di Solo. Iya. Tinggal di Solo, apakah ada pengaruh dari Jogja? Tidak ada sih. Tak rasa tidak ada. Berdiri Karena sendiri, berarti? berdiri sendiri. Karena gini ya, kalau bicara soal Solo itu kan dekat dengan Jogja, dekat dengan Semarang. Jauh lah kalau sama Semarang. Tapi hitungannya tengah-tengah Solo itu. Hmm. Dan terkenal dekat dengan Semarang, dekat dengan Jogja. Akan tetapi secara historis memang memiliki tradisi intelektual tersendiri. Walaupun ya tadi dekat dengan Jogja. Berarti tidak tradisi itu masih lekat sampai sekarang ya? Iya. Tapi gini, ini yang mungkin yang menjadi bias antara Solo dan Jogja. Solo itu lebih tua ketimbang Jogja. Secara histori kerajaan. Iya. Nah. Maka kalau bicara soal tradisi intelektual, lebih dulu mana antara Surakarta dengan Ya sih. Tapi secara pengakuan labelisasi, publik ya, labelisasi oleh publik, pengakuan publik, Jogja kota pelajar, iya, kota pendidikan. Tak rasa Nggak ada ya. enggak. Nek secara ekonomi nih kan, aku ketika kuliah, Iya. saya orang Mojokerto asli, kuliah di Kediri, Iya. otomatis kan makan beli loh. Iya. Nah, ini kan ada faktor ekonomi di dalamnya, Iya. transaksi, masalah harga. Harga relatif murah. Lebih murah dari Mojokerto. Sangat. 2.000 dengan uang 2.000 kita sudah bisa makan soto.
Soto model apa itu? Soto model mantenan. Kalau bahasanya anak-anak Jawa. Yang bening, soto sing bening terus ada daging sak minyak. suwir-suwir gitu. Persis. 2000. Iya. Iso wareg Kalau perut mahasiswa, tak rasa cukup kenyang lah. timbangane mangan promak ya. Dikira narkoba nanti. Enggak. Yang terjadi dari zaman saya sampai zaman 10 tahun kemudian, itu ternyata ya terjadi juga ceritanya Mas Agung. Nah, ketika kuliah ini untuk walaupun di Kediri kan relatif lebih murah dari Mojokerto ya. Iya. Dan banyak teman-teman saya di Kediri itu ternyata bukan orang asli Kediri, bahkan orang luar Jawa sing kiriman uangnya itu ternyata oleh orang tuanya bukan di standarkan Kediri. Jadi ada teman dari Riau, teman satu kos, Mas Mariono Yusuf namanya, aku ingat betul, satu jurusan sama saya juga, satu kos. Dia itu orang Riau, bagian Siapi-api. Sekali makan di sana waktu itu zaman tahun belum belasan, tapi 2000 berapa gitu ya. Cukup itu tua Pak. Enggak. Masih muda rasanya. Di sana satu porsi makanan waktu itu 10.000. Sedangkan di Kediri waktu itu 2.500 sudah dapat makanan standar lah, walaupun bukan dengan lauk yang istimewa. Sama sebenarnya di sana 10 sampai 15.000 itu belum makanan yang istimewa, belum ayam, belum apa itu. Masih standar. Nah, kirimannya dia itu dihitung, katakan makan dihitung 3 kali udah 45 toh. Iya. Nah, ketika dipakai makan di Kediri 2.500 kali 3 susuk piro itu? Iya. Kan selisihnya banyak. Nah, perbedaan Kediri Mojokerto waktu itu, kalau di Mojokerto 5.000, di sana 2.500, di Mojokerto 4.000 5.000. Selisihnya nggak terlalu jauh, walaupun agak jauh sih. Nah, ketika sampean terbiasa hidup di Mojokerto, yang notabene rego melok dedek-dedek Surabaya ya. Iya. Terus urip nang Solo. Enak. Karena Sudah ya lagi apa-apa murah. Kemudian untuk akses kemana-mana juga dekat. kemana-mana lagi om? Ya pengen main ke Jogja, ya tinggal lurus saja 1 jam udah nyampe. Dan ke Semarang ya dekat. Apalagi kalau bicara soal kuliner, cukup terkenal juga kan Jawa Tengah. Ya, Solo, Jogja. Kuliner murah. Iya. Dan enak. Perkara enake biasanya wong kulone itu nggak santen. Iya, dan identik dengan manis sebenarnya. Dan awal itu yang bertolak belakang dengan saya sebenarnya. Ya, nang kene kan gurih, asin, pedas. Di sana itu pedas tapi manis. Lidah awalnya gak berontak no. Awalnya ya cukup memberontak sih, tapi mau tidak mau supaya tetap bisa merasakan makan enak. Oh ya. Ya PN sih. Dipaksakan. Kalau enggak minta porsi tambah. Misal kayak tadi garam atau cabai. Disiasati dengan hal yang semacam itulah. PE timbangan yang repoti sing dodol. Sempet saya kepikiran bawa di tas itu bawa garam, cabai, tomat, ulek-ulek. Ayo masak sendiri. Dan susahnya lagi di sana kan produk Jawa Timuran. Kayak terasi, petis kan gak ono. Enggak ada. Ada sih. Cuman Semarang. Oh, Semarang ono. Dan itu kecut. Apa nih? Petisnya. Bukan petis sing gurih ngene gitu. Bukan. Yang terkenal itu loh, tahu petis Semarang. Semacam itu. Taruh asem mungkin ya. Iya. Tambah asem. Itu. Nek Mojokertoan kan asin, gurih, pedas. Iya. Cenderungnya kan ngono. Apalagi sekarang sudah diterapkan di Mojokerto lah ya angkringan-angkringan. Misal kalau di Solo makan di angkringan 2.000 itu kita sudah dapat nasi. Namanya nasi kucing. Nang kene gak oleh, Pak. Lu di sini berapa harganya? Di angkringan. Nek bakaran 2.000 ke atas kok.
kesalahan gitu. Ya enggak, kan disesuaikan dengan daya beli. Untunglah saya belum pernah mencoba. Nang arep kono ya ono lho saja ono loro jalan iya. iki. Ini ya. Iya. Dan sekarang itu kan menjadi tren di Mojokerto kan. Dan memang Mojokerto beberapa tahun ini berkembang menjadi, aku sempat podcast dengan salah satu teman sempat menghayal di Jogja ada paket wisata ini, di Malang ada paket wisata ini, di Bandung ada paket wisata ini, Mojokerto kok nggak ada paket-paketan ya? Ada paket undi-undi. Loh, enggak. Maksudnya gini, ketika orang datang ke Mojokerto, kan mereka berpikir lebih baik menginap di Surabaya. Oh ya. Nah, kenapa kita nggak bisa bikin paket wisata yang terstruktur rapi kayak gitu? Awalnya sih itu hanya hayalan-hayalan kritik kita terhadap kita sendiri, bukan pada pihak-pihak tertentu, enggak. Cuman sebagai orang Mojokerto, kenapa kita tidak bisa mereduksi atau mengambil yang baik dari dari belajar dari Jogja, Malang, Bandung. Kalau Semarang sih belum ya, nggak ada paket wisata yang khusus gitu loh. Ada ya, udah mulai ada kan ya. Di kita kan belum ada, padahal sejarah Mojopahit. Istilahnya kalau dibilang secara ekonomis kan paket wisata itu menjual banget. Betul. Terus ada wisata buatan yang terkini untuk refresh. Basic pemandangan, bahkan di daerah Tandus pun sekarang sudah ada tempat wisata. Ngoro itu. Oh, Dawar Pak. Bukit Kayu Putih. Update dikit dong. Iya, saya lama enggak di Mojokerto. Loh, saya datang justru bukan orang Mojokerto saja. Bukit Kayu Putih itu sebenarnya itu tempat yang tempat yang sangat jarang dilewati orang. Dan sepi banget. Dan tahun baru kemarin macet macam macet. Baru tahu saya. Nah, ini ternyata mau ngerti iki sih, arah Dawar teko iki lho. Teko di sini ngedek. Oh ya. Dek sing nanjak iki lho. Oh, ya. Yang Watu bisa Blorok, arah ke Lamongan, Gresik. Watu Blorok, arah Gresik. Di Watu Blorok kono ada wisata baru Bukit Kayu Putih. Oh, ya, tahu. Dan semua kayaknya beberapa tempat di Mojokerto memang berlomba-lomba bikin tempat wisata baru. Kenapa kok gak kita jadikan satu berapa paket gitu ya? Kan lebih asik toh. Iya sih. Kalau mengaca pada budaya yang terjadi histori Solo biasanya ikut paketan Jogja toh. Iya. Nah, atau Solo sendiri juga ada yang ditambahkan Jogja akhirnya. Karena orang biasanya kalau rekreasi wisata budaya di Solo nanti tambah Keraton Jogja, tambah pantai. Di Solo gak ada pantai ini soalnya. Ada. Oh no, Pantai Waluyo. Pantai Waluyo itu apa? Rumah sakit. Itu panti Pak. Itu guyonannya teman-teman Solo ya. Pantai Waluyo. Sebagai sarjana hukum balik mana ya? Waduh, ini serius banget ya. Ini rencana ngelanjut mana ya? Insya Allah gitu. Obsesimu jadi apa sih saja nih di bidang hukum? Sebagai seorang sarjana hukum pengen punya obsesi apa? Pengennya sih cukup dosen. Berarti masuk di akademisi. Iya. Kira-kira konsentrasi yang kamu ambil sekarang ini, yang akan kamu ambil ini menjanjikan bisa nggak dijadikan lompatan untuk jadi akademisi di bidang hukum? Kelihatannya bisa. Iya bisa. Apalagi untuk balik ke Solo lagi ya, itu sangat memungkinkan. Karena beberapa tahun ke depan kampus saya yang di Surakarta itu mau mengadakan prodi hukum tata negara. Oh, ambil tata negara ya. Nah, ini HTN. Prospek gitu nanti. Kenapa nggak minta sponsor sekalian ya? Naskah sarjana belum. Enggak kan gini. Kalau udah ada rencana kan bisa lah dimintai sponsor untuk program naskah sarjana. Bisa. Nun Jawa. Tapi kelihatannya belum bisa.
Tapi nah, satu lah memang layak sih kalau kamu masuk di bidang hukum ya, apalagi akademisi hukum. Kemarin ceritanya kan 1 bulan kalau nggak baca buku itu kayak gimana gitu. Itu hoax. Loh, aku dhewe sing ngomong Mungkin karena Rek. satu alasan saya cocok di bidang hukum. Ngeyelan. Oh ngeyel. Enggak, tapi ngeyelmu serius. Enggak ada joke. Kalau dakjok tadi takutnya itu tadi loh. Bahaya kalau hari ini bicara soal dakjok itu bahaya, Pak. Enggak, kan gini Serius. kan. Apa namanya ketika saya ketemu sama sampean Iya, iya. dan saya membandingkan ketemu dengan teman-teman yang lain. Enggak pernah loh kita guyon yang seperti ini. Iya. Karena Kayak pembicaraan di awal kita. iya, iya. Ini kan serius banget. Iya. Baru kali ini terjadi. Betul. Bahkan semalam kita nongkrong di tempat yang sama di ini Tegur Sapa ini kan ya. Kita ngomongin yang Serius serius-serius. banget ya. Padahal saya ngantuk sebenarnya. Enggak, memang semalam itu saya paksakan untuk tetap ngobrol serius supaya jenengan enggak pulang duluan dan tetap enggak ngantuk. Asem. Padahal saya sebenarnya itu udah pengen pulang jam 11. Saya tahu itu Pak. Karena jenengan sudah megang charger, udah megang rokok. Wah, ini peluang untuk pulang ini. Asem dikerjai ya. Jangan Ya, kan? mentang-mentang saya pernah di jurusan hukum. Kamu gak ada teman diskusi tak? Enggak ya, kapan lagi lah ngobrol dengan Oh iya jenengan. iya. Padahal saya itu sebenarnya sudah agak sedikit menghilangkan kebiasaan ngomong secara hukum ya. Oh iya. Karena di pendidikan lanjut saya nggak ngambil hukum lagi, Ambilnya? manajemen SDM. Makanya saya itu senengane ngatur wong. Makanya saya ini untuk belajar saya, salah satu konten maksud dan tujuan saya bikin podcast adalah ini sarana belajar saya yang saya bisa ngatur orang. Iya. Ngatur orang untuk berbicara dengan saya. Memang. Cocok kan harus kreatif Iya, toh. iya. Nah, awak memang ketika di kos-kosan, di kontrakan ya daripada jadi mahasiswa kayak kelumbruan nih apa jenis gelombal sing ditumpuk nang kamar selama 1 tahun pandemi. Mending kita bergerak menguatkan diri ya apa caranya gombal teles iki mang iso ketok dijereng. Iya. Akhirnya bikin forum kajian yang walaupun pada akhirnya vakum. sampai saat ini. Nah, Dan tapi kritik untuk itu. Saran sih sebenarnya lebih tepatnya saya sempat sampaikan ke sampean kalau memang sudah ada cikal bakalnya dan sampean udah nunjukkan ke saya ini loh follower saya di Instagram sekian. Iya. Sekalian promosi nih Pak ya. Iya. Monggo. Ini followernya sudah 2.524. Asih. Beneran ini. Tapi gak ada isinya, Pak. Oh iya, karena vakum kan. Loh, ya iya, kan dan emang. belum terdokumentasi secara terstruktur dan tersistematis. Sebenarnya kan gampang aja toh. Kajian sekarang atau kuliah atau apapun bahkan sempat terjadi di awal-awal di pertengahan pandemi, episode kedua pandemi. Iya. Itu kan semua orang berlomba-lomba untuk bikin konten online. Iya. Nah, termasuk meeting online padahal Ya. sebenarnya ketemu tiap hari. Iya. Ada beberapa teman itu yang ketika ketemu di warung. Kebetulan harian saya kan ngopi aja tuh. Iya. Ketemu di warung dari pekerjaan yang sama. Iya. Kemudian dari instansi yang sama. Meeting, Mbak. Iya. Ada invite Google Meet atau Zoom. Iya. Nah, mereka ternyata jejer sebenarnya, tapi buka satu akun masing-masing. Padahal Iya, itu iya. meeting berapa orang? Aslinya 6 orang, yang 2 nggak di satu forum, yang 4 di satu forum. Ngapain sih nggak share aja Iya. atau ketemu sekalian di situ ngopi? Nah, ini untuk gengsi-gengsian atau ya apa sih? Nah, kalau kita bicara kendala, justify. Kendalanya justify. Sampean ada di Mojokerto, teman ada di Purwodadi, Karanganyar, siji, terus siji Wonogiri. Memang ada jarak. Kalau untuk dunia kekinian, Pak. Nggak ada sih sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi balik di awal. Memang ini muncul atas dasar ketidaksengajaan. Mm-mm. Dan ya kita berjalan semestinya mengalir aja. Ya kan gini, kalau saya
ada istilahnya pinjem istilahnya Mas Kras. Iya. Beliau sebagai sebenarnya dosen manajemen keuangan di UNP Kediri. Orangnya di sana itu nongkrong. Oh, yang Sing sama hitam Bodro tadi. itu. Nah, itu kebetulan beliau punya hobi musik, main musik. Oke. Kayak nyanyi sih bagus, cuman ngomongnya gak bisa nyanyi. Nah, Oh. tapi beliau itu ngomongnya gini, saya itu pengen ada tempat untuk aktualisasi diri. Sebenarnya saya juga tertarik untuk bicara masuk pada kajian-kajian hukum itu sebenarnya masih tertarik Iya. karena saya sudah lama nggak bersentuhan dengan naskah teori-teori hukum. Oke. Udah lama, yang sekitar saya mau ngomong tahun ini kuatnya bilang tua ya. Nggak, saya tarik lah itu, saya tarik. Nah, kenapa dijadikan alasan? Padahal audiens sampean kan mayoritas waktu itu ya online, Iya. hadirnya di IG Live toh. Iya. Jadi Yang hadir di forum 8, yang di IG Live puluhan, ratusan. jadi gini. Ya awal Ojo sase-sase. pengennya gitu. Kemarin kan sudah jenengan iming-iming toh. Ah. Kudune punya alat kayak gini loh dengan harga sekian dan sekian. Kalau Enggak, melihat kalau kekinian sih nggak perlu. ya minimal kan ini kan sudah cukup proper walaupun dengan paket hemat ya. Iyalah. Lah ya paket hemat sudah cukup proper. Tapi ya belum sempat untuk eksekusi. Nah gini kan, kalau saya kemarin sarankan kan gini, kalau sampean modelnya online, kenapa nggak di misalnya Google Meet atau Zoom itu aja di record, udah selesai. Kurang nyaman sebenarnya. Jujur, saya dan kawan-kawan itu sudah ditawari untuk konsep itu. Dua pertemuan itu minta online. Tapi sensasi diskusinya, iya. Dan saya kayaknya kalau ini itu justify jalan kembali, saya akan usahakan untuk ikut di dalam forum itu sebagai peserta aja tapi. Narasumber juga nantinya Oh ya. jangan, mau tak interview. Gimana Mas? Monggo. Iya. Sebagai anu aja peserta. Dan sebagai narasumber kapasitas saya sebagai apa? Tak hosi dewe kok tambahan. Belum ada niatan sejauh itu sih. Saat ini. Ya kita tunggu dulu lah 1 tahun ini gimana. Gitu. Aduh. Eman. Saya pengen nostalgia sebenarnya. Ya nanti lah ketika tiba-tiba ada forum online itu nanti Invite aja lah. Oke, saya tunggu. siap. Ngalur gitu lu sama Anwar ini, celaan Mas Wer. Ngomong tentang justify-nya lembaganya yang dibikin yang sekarang vakum. Tapi sebenarnya saya tertarik untuk ikut di dalam ikut sebagai peserta saja sih sebenarnya. Mohon maaf kalau isu sensitif kita angkat tadi, ada budaya, ada kultur budaya, ada agama dan lain-lainnya, tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Iya. Ini disclaimer-nya ya. Disclaimer kita tidak menjatuhkan ini pihak-pihak tertentu. Kita hanya membaca secara sudut pandang kita, tidak untuk menjatuhkan. Ya, sepakat. Oke, ngalor ngidul obrolan kopi cukup sampai di sini. Saya Najib beserta Mas Anwar undur diri. Siap, Pak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.